Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Banyak di antara Baraya yang akhir-akhir ini nulis di kolom komentar untuk minta saya bahas lagi masalah filsafat atau misteri-misteri, UFO-UFOan, hantu-hantuan gitu ya. Seperti dulu. Atau ada juga yang minta bahas sejarah. Nah, untuk bagian yang terakhir ini sekarang saya kabulkan. Sekarang saya akan menceritakan fragmen-fragmen perang dalam sejarah, tetapi saya ambil yang lucu-lucu gitu. Ya, lucu-lucu itu versi saya ya, versi bapak-bapak gitu. Mungkin Baraya yang masih muda gitu ngelihat lelucon saya, ya mungkin berekspresi seperti itu, atau bawa drum gitu ya, terek diktis, nggak lucu gitu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi ini memang penting, walaupun banyak orang yang mempertanyakan ngapain juga ya perang yang sebuah tragedi itu dicari bahan leluconnya. Tetapi sebagai manusia, kita memang harus melihat bahwa dalam kondisi perang yang paling menyakitkan sekalipun, ada cerita-cerita dramatis, bahkan lucu, yang bisa disampaikan untuk diambil maknanya. Sekarang kita ambil itu. Yuk kita mulai. Baraya, kita mulai di tahun 1940-an, di mana kala itu Jerman adalah negara paling canggih di dunia dengan temuan-temuan paling mutakhir yang ada dalam sejarah, termasuk juga kemampuan mereka dalam menciptakan senjata-senjata yang luar biasa. Kala itu mereka adalah satu-satunya negara yang mampu menciptakan WC di dalam kapal selam. Ini biasa aja, kita mikirnya itu sesuatu yang sangat biasa aja, sepele gitu ya, tapi kenyataannya kalau Baraya orang fisika atau orang mana, Baraya akan sadar betapa sulitnya kalau kita bikin WC di dalam kapal selam. Apalagi WC itu bisa digunakan ketika kapal selam ada di kedalaman laut. Karena memang kondisi tekanan air sangat berbeda di permukaan dengan di kedalaman. Nah, Jerman pada waktu itu adalah satu-satunya negara yang bisa melakukan itu dengan salah satu kapal selamnya yang pada waktu itu dikenal sebagai U-1206. Nah, tapi uniknya, walaupun teknologinya canggih, ada saja manusia yang tidak terlalu canggih. Pada suatu kali, ketika si kapal selam Jerman itu di Perang Dunia Kedua lagi mengincar kapal-kapal dagang Inggris, salah satu kru di kapal itu, dia menarik tuas yang salah, yang malah menyebabkan tempatnya itu malah kebanjiran sama sepi tank. Ruang kokpit, ruang apa, itu tenggelam sama air sepi tank. Jadi, ini kenapa tenggelamnya sampai seleher? Woi, tolong. Waduh, ini gue yang kemarin. Wah, lucu. Kata kru yang lain, bukan, itu gue, lu itu tuh yang ada cabenya. Oh iya, lupa, sorry. Gitulah. Akhirnya mereka terpaksa harus naik ke permukaan, dan di permukaan mereka dibombardir sama kapal-kapal Inggris yang sudah siap-siap di sana. Artinya, ada cerita lucu dalam sejarah di mana teknologi yang canggih itu ternyata bisa dirusak oleh salah satu kelemahan manusia. Baraya bisa bayangkan gimana ngenesnya para kru kapal itu yang terpaksa harus menyerah ke tangan Inggris gara-gara kebanjiran sepi tank. Lucu nggak sih? Ya, anggap aja lucu ya. Tetek tiktis. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat kita pada para pahlawan, pada para pejuang yang rela mengorbankan nyawanya, fakta kelucuan-kelucuan itu juga terjadi banyak di Indonesia. Dan misal, sepanjang Revolusi Nasional, orang-orang Indonesia itu juga banyak melakukan kelucuan-kelucuan dalam perang, dan itu kebanyakan diakibatkan oleh rasa naif mereka, rasa keluguan mereka, bukan rasa naif tapi keluguan mereka. Kadang-kadang kan mereka tuh banyak diantaranya, saya mohon maaf ya, laskar-laskar yang mencintai kebenaran, mencintai kebaikan, ingin segera merdeka, ingin mengusir Belanda, tetapi mereka tidak memiliki latar pendidikan yang baik gitu. Belajar di pesantren, bisa huruf abatasa tapi nggak bisa huruf Latin dan sebagainya. Makanya pas kumandang perang disampaikan oleh Bung Tomo misalkan di Surabaya, ketika tentara sekutu datang dengan tanknya, dengan artilerinya, dengan apa dan sebagainya, orang-orang Indonesia pada waktu itu menyambut dengan kegalauan, semangat yang luar biasa, tapi mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan gitu. Pernah satu komandan, kumpul. Nanti arah jam 2 kita serang di sana ya. Nah, nanti udah sampai sana, nanti kita tunggu komando, pas saya bilang komando, arah jam 3 langsung maju ke sana. Siap. Pas udah sampai di sana, arah jam 3, siap, mencar kemana-mana. Karena mereka tidak tahu arah jam 3 itu di mana gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang dapat senapan baru dari Jepang gitu kan, rampasan dari Jepang. Oh, ini apa? Gimana cara makainya? Ceder, mati sendiri gitu. Ada cerita-cerita seperti itu banyak sekali. Bahkan misal Bung Tomo di bukunya yang lumayan terkenal, itu pernah cerita bahwa
sekelompok tentara Indonesia itu sudah mendapat pampasan perang dari Jepang, termasuk juga artileri, senapan, peluru, dan granat. Satu kali mereka mengetahui ada sebuah base, ada sebuah markas yang dihuni oleh banyak sekali tentara Inggris dan Gurkha. Ini musuh mereka. Dan mereka ada di posisi, wah, nyadar banget itu musuh ada di situ, berkumpul di situ dalam satu ruangan, dalam satu gedung, dan kita ada di luar. Mereka tidak tahu kita. Diam-diam, sembunyi-sembunyi, mereka masing-masing semuanya ada sekitar 10 orang bawa granat. Endap, udah deketin ke jendela, ada komando, langsung granatnya dilempar ke dalam. Nggak meledak. Ngintip, ternyata pasukan Gurkhanya yang keluar dan ngelempar balik granat itu keluar. Terjadi ledakan di mana-mana, dem di sekeliling itu, dan prajurit Indonesia terpaksa mundur dari markas itu. Dan ketika ditanya sama komandan, ngapain juga, kenapa bisa gagal seperti itu? Mereka bingung, katanya, kenapa kalau granat sama saya dilempar nggak meletus, tapi kalau mereka yang lempar meletus gitu. Jadi orang-orang Indonesia itu mengira kalau granat dilempar ke tembok, kena benturan, itu meledak gitu. Mereka mikirnya seperti itu, mereka tidak berpikir bahwa ada picunya di situ. Makanya orang-orang Surabaya sekarang kan terkenal dengan istilah bondo nekat gitu ya. Modal nekat, ya kemana-mana gak punya senjata, gak punya apa, pokoknya maju aja. Tetapi Indonesia pada akhirnya memang kalah secara reputasi. Dulu kita pernah diserang sama teroris di Sarinah itu kan ya. Kan ada seorang teroris, kemudian di jalan-jalan nembaki orang secara massal dan banyak orang yang berlarian. Tapi gak lama kemudian di tempat kejadian itu terjadi kerumunan. Kan orang-orang Indonesia itu kalau ada kejadian yang unik, bahkan itu membahayakan, kan jadi tempat wisata di sana. Ada yang dagang kacang, ada yang foto selfie dan sebagainya. Kemudian muncul tagar, kami tidak takut gitu ya. Nah, tapi sebenarnya reputasi itu nggak ada apa-apanya dibanding Amerika Serikat tahun 1800-an, abad ke-19. Dulu ada, Baraya pasti kenal, dalam sejarah Amerika Serikat itu perang sipil. Bukan perang sipil Apangger itu, tapi yang perang sipil Abraham Lincoln yang antara pembebasan budak dan lain-lain itu. Nah, di situ ada perang besar, dan perang itu dimulai dari sebuah pertempuran yang dikenal dengan pertempuran Bull Run, Kebolari. Kedua belah pihak ada di satu tempat yang sama, tetapi dikelilingi oleh para penonton. Jadi perang terjadi, tapi penonton dari kedua belah pihak itu nonton di sekeliling bukit-bukitnya, nonton, itu rame gitu. Bahkan bawa bekal, bawa piknik gitu ya, kayak anak-anak diliatin sama mamahnya, tuh lihat tuh ada perang lucu tuh di sana tuh, tembak-tembakan, nanti kamu nembak ya gitu. Nah, ada pasukan lewat ke sana, pasukan lewat ke sini, pada lewat gitu kan. Jadi istilah tagar kami tidak takut untuk orang-orang Indonesia karena menghadapi satu orang teroris itu gak ada apa-apanya dibanding Amerika Serikat abad ke-19 karena menghadapi perang yang besar. Dan di sana juga sama, ada tukang kacang, tukang bala-bala gitu ya, muter-muterin di sana. Kan banyak yang piknik gitu. Jadi rokok, yang kopi di topian sayang anak, balan, yang ribut-ribut kayak gitu, banyak mijan. Perangnya di sini, orangnya di sini pada nongtonin nggak akan kena tembak, nggak akan kena sasaran tembak. Insya Allah ya kalau beruntung. Ngomong-ngomong kemungkinan salah tembak, di tahun 1788 ada kejadian yang sangat menarik, yang sangat hebat. Karena ceritanya gini, sebenarnya yang jadi masalah itu adalah Rusia pengen punya wilayah yang memberi mereka akses untuk ke Laut Tengah. Tetapi di situ ada Kekaisaran Ottoman Empire atau Kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi Rusia itu berkali-kali pengen masuk wilayah situ, tapi digagalkan terus. Nah, di situ juga ada sebuah perjanjian bahwa Turki itu bakal dibantuin sama Prancis kalau lagi ribut gitu ya, sedangkan Rusia itu terikat perjanjian dengan Austria. Salah satu yang diserang, maka negara yang lain akan membantu. Ceritanya seperti itu. Nah, kondisi kala itu adalah Rusia lagi perang dengan Turki, maka apa boleh buat, Austria sesuai perjanjian harus ngirim bantuan untuk melawan Turki. Nah, ceritanya seperti itu. Tetapi tahun 1788 itu si Austria juga sedang kebingungan karena Belgia yang menjadi salah satu wilayahnya lagi ribut-ributnya gitu. Akhirnya karena pecah konsentrasi, si raja berpikir, pokoknya kirimkan sebanyak mungkin pasukan menghadapi Turki, pasukan manapun yang bisa kita kerahkan. Akibatnya apa? Pasukannya terdiri atas banyak bangsa dengan banyak bahasa yang dibagi menjadi dua kelompok besar, pasukan kavaleri di depan dan pasukan infanteri yang jalan kaki di belakang.
mikirnya begitu. Tetapi pasukan kavaleri yang di depan itu kan tegang. Anjrit, gue harus berhadapan dengan orang-orang Turki. Gimana nih? Ya bening, pasukan penembak Janissary itu kan legendaris. Wah, parah, gue paling depan lagi. Maju. Karena stres, karena tertekan. Di satu tempat di sekitaran Rumania sekarang, itu ada orang-orang Gipsi kan? Ada perkampungan Gipsi. Dagang miras. Ya, namanya juga orang stres gitu ya. Ada miras dalam jumlah banyak. Diborong semuanya sama pasukan kavaleri. Maghrib minum. Mau tidur, maboklah mereka. Pas lagi mabok, udah mabok-maboknya malam hari gitu ya. Pasukan infanteri yang ada di belakang, pasukan pejalan kaki kan pasti jalannya lebih lambat kan. Pasukan pejalan kaki baru datang. Nah, beberapa orang mabok di antara barisan kavaleri itu ngelihat, "Woi, Turki nyerang dari belakang," ditembakin itu pasukan infanteri. Pasukan infanterinya sendiri. Dan anehnya barisan kavaleri yang sedang tidak mabuk pun ikut-ikutan nyerang bagian tentara infanteri itu karena mereka berbeda bahasa. Pokoknya kalau nembak, oh berarti itu musuh di sana gitu. Dan si infanterinya juga nyaut lagi, "Gua ditembakin." Dikiranya yang nembakinnya itu adalah tentara Turki yang ada di depan. Buset, berarti kavaleri gue udah diambisin sama Turki, itu nembakin gue. Dia balas nembak si tentara infanterinya. Jadi tembak-tembakan antara kedua belah pihak itu menyebabkan kerugian yang sangat besar. Dan pagi-paginya mereka baru nyadar dan terpaksa pulang mundur karena pasukannya banyak sekali yang tewas. 2 hari kemudian pasukan Turki baru datang ke tempat. Pas mau siap-siap perang, gue perang sama siapa? Ada hampir 10.000 orang di situ yang udah jadi mayat. Waduh, mati-mati bonyok-bonyok, siapa yang bantuin gua ya, kata si Turki bingung. Dan Turki pada akhirnya dalam pertempuran itu pun menang karena pihak yang mundur itu kena wabah penyakit dan puluhan ribu berikutnya juga meninggal dan sisanya mundur. Jadi hoki banget itu, Turki tidak melakukan banyak peperangan tetapi berhasil menguasai Serbia. Jadi pada waktu itu Serbia itu ditaklukkan sama Turkinya gara-gara orang Austria mabok. Kesel kan? Tapi coba kita bandingkan dengan cerita berikut ini. Jadi Amerika Serikat di Perang Dunia II itu selalu punya ciri khas yang sama. Bukan hanya di Perang Dunia II, Amerika itu kalau perang lawan negara lain selalu punya ciri khas yang sama. Satu, mereka tidak akan mau mendaratkan pasukannya sebelum melakukan pemboman dari udara. Jadi mereka tuh prajurit-prajuritnya hanya mau bertempur dengan orang-orang yang sekarat. Jadi lewat atas dulu, bombardir, karpet bom, biasanya mereka punya strategi itu kan. Pernah kita bahas di beberapa episode. Kemudian udah rata semuanya, baru prajuritnya datang gitu. Nah, ceritanya seperti itu. Itu strategi Amerika Serikat yang khas banget. Strategi Amerika Serikat yang khas berikutnya itu adalah pasti ngajakin temen untuk jadi sekutu. Makanya kalau tentara Amerika Serikat nyerang, istilahnya sekutu gitu. Tapi waktu perang melawan Jepang tahun 1943 di Pulau Kiska, itu ada kejadian yang unik. Amerika Serikat nyerang ke situ sama temennya Kanada. Kanada, lu bagian sana, gue bagian sini. Didatangkanlah dari Amerika Serikat saja jumlah penyerangnya itu sekitar 35.000 orang. Personilnya doang, belum pesawat, belum apa. Dan sampai ke sana terjadilah pemboman besar-besaran. 1 bulan pulau itu dibombardir terus-terusan dari laut. Cedur. Kapal-kapal itu ya. Dari pesawat terbang. Total bom yang dijatuhkan ke sana itu mencapai 800 ton. Dan setelah 1 bulan pemboman, mereka pikir orang Jepangnya udah sekarat, majulah mereka. Mereka tidak sadar satu sama lain karena si Kanada nyerang dari utara, sedangkan Amerika Serikatnya nyerang dari selatan. Di tengah kabut, ada musuh, ditembakin, dan si musuh juga nembak. Gila, ini ternyata Jepang udah dibombardir kayak gini masih kuat, nyerang, ayo serang terus. Padahal itu Kanada, dan si Kanada juga berpikir, ya ampun, ini si Jepang bener-bener mental Bushido ya, mental samurai, gak ada matinya, nyerang juga. Ternyata mereka adalah tembak-tembakan antar sesama. Banyak sekali prajurit di sana yang mati, tetapi kenyataannya adalah bahwa pulau itu kosong. Tetek tis. ya pokoknya mah itu tuh lucu ya menurut saya mah. Terus Baraya ada lagi cerita perang yang lucu, tapi ini sebenarnya lucunya bukan gara-gara lucu gimana gitu, tapi miris. Jadi tahun 1862 ada seorang pemimpin Paraguay, dan pemimpin ini menjadi sangat legendaris, namanya Solano Lopez. Dia diangkat sebagai pemimpin karena papahnya sendiri adalah pemimpin. Jadi papahnya meninggal, ya dia yang diangkat. Cuman si Solano Lopez ini punya hobi yang gila, atau dia keranjingan banget sama Napoleon Bonaparte.
Jadi dia tuh bener-bener mengidolakan orang itu. Pada waktu itu, Paraguay itu ada di tengah-tengah antara Argentina dan Brazil. Argentina dan Brazil itu dua negara yang sejak lama bersaing dan agak bermusuhan pada waktu itu. Dan memang sedang ada perang kecil-kecilan di antara mereka. Siapa aja meletus perang besar, termasuk juga ada Uruguay di sana. Nah, Celano ini berpikir, saya tuh pengen kayak Napoleon gitu. Jadi Napoleon itu dulu ceritanya gini nih, Baraya, saya singkat ceritanya ya. Dalam revolusi Prancis, punya ide tercetus bahwa negara itu harus dimiliki oleh rakyat, bukan oleh raja. Karena itu, maka negara-negara Eropa itu seluruhnya menolak revolusi Prancis. Karena si raja-rajanya takut digulingkan oleh pemerintahan, takut dipenggal kayak Louis ke-16 dan istrinya. Nah, karena itu, maka seluruh negara-negara Eropa langsung ngepung Prancis pas revolusi itu. Semuanya udah nyerang sampai ke Paris, tetapi Paris pada akhirnya memiliki seorang pahlawan luar biasa yang kita kenal sebagai Napoleon Bonaparte. Dia berhasil menghimpun sejumlah pasukan dan nyerang balik negara-negara itu, bukan hanya memukul mundur pasukan-pasukan itu, tetapi bahkan balik nyerang negara-negara yang dimaksud itu. Sehingga tahun 1800-an awal, hampir seluruh Eropa berhasil ditaklukkan oleh Napoleon, kecuali Inggris dan Rusia. Nah, ini si Celano ini, wah, gue juga pengen kayak gitu, dan gue kondisinya sama seperti Prancis. Ada negara-negara musuh di sekeliling gue gitu. Jadi akhirnya apa yang dia lakukan? Bukan nyerang, dia memprovokasi negara-negara itu, karena perbatasan pada waktu itu juga masih membingungkan kan. Untuk nyerang itu, terus Paraguay balik nyerang gitu. Dia pengen akhirnya menguasai Brazil, menguasai Argentina, menguasai Uruguay gitu ya. Tapi gara-gara dia cuma mengidolakan, tapi dia tidak memiliki kemampuan militer yang sama, dan pasukannya juga tidak memiliki kualitas yang sama dengan pasukan Napoleon pada waktu itu. Ya, apa boleh buat, diserang habis-habisan, dan Paraguay itu mengalami kekalahan total, kekalahan telak. Perang itu adalah perang terbesar dan paling mematikan dalam sejarah Amerika Latin. Dan itu dimulai dari keinginan seseorang untuk meniru idolanya, yaitu Napoleon. Tragis dan miris, tapi inilah sesuatu yang terjadi dalam sejarah. Dan pada segmentasi terakhir ini, saya pengen menceritakan bahwa ini adalah lucu dalam tanda kutip karena dia terlalu miris. Saya harap sih kita semua mengambil pelajaran dari sejarah bahwa ada orang-orang yang demikian egois, yang bisa saja mengorbankan harta, bukan harta dia tapi harta rakyat, atau bahkan jiwa rakyat demi keinginannya untuk mencapai sesuatu. Dan biasanya orang-orang seperti ini adalah seorang pemimpin. Saya harap kita semua bisa memilih pemimpin mana yang terbaik untuk kita. Terima kasih Baraya, itu saja. Semoga lucu. Saya Guru Gembul. Silakan simak video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.